Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja, tetap semangat, rajin belajar dan selalu menjaga kesehatan. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah memasuki tema 5, subtema 3, pembelajaran yang kedua. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini adalah meliputi menjelaskan perubahan pada jaring-jaring makanan, mempresentasikan hasil pengamatan perubahan jaring makanan, dan yang terakhir adalah mengamati properti tari dan memeragakan gerakan tarian daerah. Perhatikan gambar berikut. Ini di dalam layar kalian bisa melihat di sini ada dua gambar, di mana kedua gambar tersebut adalah contoh dari perilaku yang tidak baik untuk keseimbangan lingkungan sekitar kita. Kalau di sebelah kiri kita lihat ada seorang yang memotong tanaman, yang kedua adalah seseorang yang membuang sampah di sungai. Ini adalah suatu contoh yang tidak pas untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena jika kita melakukannya, maka akan berdampak pada lingkungan serta kehidupan kita. Nah, kita masuk ke literasi perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada suatu bagian dari suatu jaring makanan akan mengubah bagian yang lain. Pada musim hujan, ketika tumbuhan tumbuh subur, tanaman padi pun tumbuh subur. Meningkatnya jumlah tanaman padi pada ekosistem sawah akan meningkatkan jumlah hewan atau konsumen yang memakan padi, misalnya tikus sawah. Peningkatan jumlah tikus sawah akan meningkatkan jumlah salah satu hewan pemangsanya, yaitu ular sawah. Ular sawah adalah mangsa dari hewan yang lain, misalnya burung elang. Oleh karena itu, jumlah populasi burung elang pada ekosistem sawah tersebut akan meningkat dan demikian seterusnya. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai makanan tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus bergerak selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Jika tidak ada padi, tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba, bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar, akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Di antara perubahan-perubahan tersebut, pencemaran lingkungan dan pemanasan global memberikan dampak yang besar terhadap perubahan pada jaring-jaring makanan. Baik, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dengan seksama atau membaca sendiri di buku paketmu tentang perubahan jaring-jaring makanan, tentu kalian tahu bahwa suatu komponen dari rantai makanan itu apabila ada perubahan pada populasinya, maka juga akan mempengaruhi perubahan populasi hewan-hewan yang lain di dalam rantai makanan tersebut, khususnya dan umumnya pada ekosistem. Baik, setelah itu ini ada tugas untuk kalian yang harus kalian kerjakan, yaitu perubahan terjadi di sekeliling kita. Setiap perubahan yang terjadi akan mempengaruhi komponen lain yang ada dalam jaring-jaring makanan di dalam sebuah ekosistem. Ini yang sudah Ustazah jelaskan tadi ya. Nah, sekarang tugas kalian yang pertama adalah
Buatlah skenario perubahan yang mungkin terjadi pada sebuah ekosistem. Misalnya, perubahan karena musim, bencana alam, atau kegiatan manusia. Ini pilih salah satu. Musim, bencana alam, atau kegiatan ekosistem. Artinya gini, apabila terjadi perubahan musim, maka ekosistem di sini akan berubah menjadi seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian catatlah kemungkinan yang akan terjadi itu pada jaring-jaring makanan yang ada pada ekosistem. Contoh, perubahan musim dari kemarau ke penghujan pada ekosistem sawah, maka akan mengakibatkan banyak air dan meningkatnya populasi padi. Populasi padi meningkat, maka tikus akan meningkat sebagai pemangsanya. Kemudian jika tikus meningkat, maka ular akan meningkat. Jika ular meningkat, maka yang menjadi pemangsa ular itu adalah burung elang, maka juga akan meningkat. Nah, seperti itu yang bisa kalian catat ya. Catat juga akibat perubahan itu terhadap keberlangsungan jaring-jaring makanan pada ekosistem tersebut pada kolom keterangan berikut. Nah, itu kolom keterangannya. Buatlah diagram untuk menunjukkan perubahan tersebut. Kamu dapat menggunakan gambar untuk memperjelas diagrammu. Diagram itu ini anak-anak, suatu bentuk, misalkan kamu bentuk bulat. Di sini perubahan musim dari kemarau ke hujan, kemudian dikasih tanda panah, kemudian kalian buat bulat lagi. Ternyata peningkatan tanaman padi, kemudian dipanah lagi, buat bulat lagi, kemudian tulis populasi tikus menjadi meningkat karena meningkatnya populasi padi. Kemudian panah lagi, seperti itu ya. Ini contoh dari diagram. Nah, di perubahan itu bisa kalian catat. Perubahan musimnya apa? Oh, perubahan musimnya dari kemarau ke penghujan karena berada di bulan tertentu. Karena Indonesia merupakan iklim tropis di mana bulan-bulan musim yang dialami Indonesia ada dua, yaitu musim kemarau dan penghujan. Silakan kalian buat bentuknya diagram seperti ini, seperti contoh. Jadi walaupun ini ada 4, tapi ini merupakan satu ya, tugasnya satu. Cuma yang kalian tulis ini bertahap. Ini tugasnya satu. Baik, kita lanjutkan ke ini gerak tari. Coba perhatikan, ini adalah salah satu contoh gerak tari. Kalau kita lihat propertinya, apa yang dipakai, ini tentu saja kalian mungkin sudah tahu ini adalah tarian apa. Ya, ini adalah tari merak. Nah, dengarkan literasinya terlebih dahulu. Perubahan di alam seringkali memang tidak terelakkan. Kemampuan setiap komponen dalam ekosistem untuk beradaptasi sangat diperlukan agar dapat bertahan hidup. Manusia sebagai makhluk hidup yang paling beradab memegang peran penting terhadap perubahan ekosistem tersebut. Manusia hampir selalu dapat berinteraksi dengan semua komponen ekosistem semenjak dulu. Kemampuan berinteraksi ini dibuktikan dengan adanya berbagai ragam seni yang melibatkan alam sebagai sumber inspirasi. Salah satu adalah seni tari. Pernahkah kamu melihat tari merak? Ya, tari ini memang menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat gerak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping, ini gambar yang tadi ya. Keindahan bulu-bulu merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti yang indah menyerupai keindahan bulu merak itu tadi. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti burung merak. Pakaian penari memiliki motif sebagai burung merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak berwarna hijau biru dan hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai pada penari makin memperindah tarian ini. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa properti yang digunakan dalam sebuah tarian itu akan memperkuat makna dari tarian yang dibawakan. Ayo renungkan, perhatikan kegiatan yang kamu lakukan setiap hari. Adakah dari kegiatan tersebut yang dapat mempengaruhi jaring-jaring makanan yang ada di lingkunganmu?
Sikap apa yang perlu kamu kembangkan untuk menjaga lingkungan sekitar dan menjaga jaring-jaring makanan tetap terjaga di lingkungan sekitarmu. Kerjasama dengan orang tua. Bersama orang tuamu, cari dan amati beberapa jenis hewan yang ada di sekitarmu. Lalu amati gerak-gerakan khas dari hewan tersebut. Tirulah gerakan tersebut dan tunjukkan di depan orang tuamu. Baik anak-anak, kita sampai pada akhir pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat. Tetap rajin belajar, jaga kesehatan. Bertemu kembali dengan Ustazah pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.